Selamat siang, teman-teman sekalian. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan beberapa hal berkaitan dengan labeling teori, atau kalau di dalam bahasa Indonesia dapat disebut dengan teori pelabelan di dalam kriminologi. Sebenarnya kita ketahui bahwa teori-teori yang dipelajari di dalam kriminologi itu difungsikan untuk mencoba menganalisis beberapa kasus kejahatan, bukan hanya kasusnya saja, tetapi adalah bagaimana untuk melakukan satu pemberantasan terhadap kejahatan. Jadi sekali lagi, kriminologi itu berbeda dengan etiologi kriminal. Kalau etiologi kriminal itu lebih mengedepankan pada teori-teori yang membahas mengapa kejahatan itu ada atau orang melakukan satu kejahatan. Salah satu teori yang cukup dikenal di dalam kriminologi itu adalah teori pelabelan atau disebut dengan labeling teori. Saya akan kemukakan apa sih yang dimaksud atau yang disebut atau yang dianggap sebagai suatu teori pelabelan. Jadi sebagaimana yang saya tulis ini, bahwa teori pelabelan itu mengemukakan bahwa perilaku orang dipengaruhi oleh label atau stigma atau cap yang diberikan oleh masyarakat kepada orang tersebut. Nah, jadi di sini label dapat menjadi faktor penting di dalam kehidupan kriminal yang lebih persisten. Jadi pengertian persisten itu adalah yang berlangsung secara terus-menerus bagi individu yang mungkin saja akan terus bereksperimen melakukan satu aktivitas nakal berupa kegiatan kejahatan. Jadi begini, ketika ada seorang yang sebenarnya dia itu melakukan satu penyimpangan, ya tingkah laku penyimpangan, tetapi kemudian masyarakat itu memberikan satu label yang berlebihan, ya, misalnya anak itu diberi label sebagai penjahat atau mungkin juga diberi sebagai anak yang sangat nakal atau anak yang nggak pernah benar dan sebagainya, maka label-label itu akan terinternalisasi pada diri seseorang yang akhirnya daripada dituduh-tuduh lebih baik saya melaksanakan atau melakukan apa yang sudah dilabelkan oleh masyarakat. Karena apapun yang saya lakukan di mata masyarakat, saya pasti dianggap sebagai satu pelaku kejahatan. Nah, jadi di sinilah bahayanya ketika masyarakat itu memberikan satu pelabelan negatif terhadap seseorang. Nah, kemudian muncul pemikiran, bagaimana jika orang itu memang jahat, kemudian disebut jahat, dan yang menyebut adalah pengadilan. Jadi ini kan clear, kan? Jadi secara hukum itu clear, nggak ada masalah, karena memang dia adalah pelaku kejahatan. Baik, nanti kita akan coba analisis ya, selanjutnya. Saya akan kemukakan lagi berkaitan dengan teori pelabelan ini. Jadi teori ini sebenarnya diawali dari pemikiran-pemikiran sosiologi, ya. Jadi pemikiran-pemikiran sosiologi yang di situ ada satu teori yang namanya adalah teori interaksionisme simbolik. Jadi inti dari teori interaksionisme simbolik itu adalah setiap orang itu dapat memaknai satu hal yang ada di masyarakat itu sebagai satu simbol, sehingga antara satu orang dengan orang yang lain memaknai sesuatu itu bisa berbeda. Makanya kemudian kalau orang itu kemudian itu diberikan satu simbol berupa kejahatan, maka orang tertentu bisa menganggap itu adalah sebagai satu ciri yang harus dimusnahkan dengan cara berbuat baik. Namun di satu sisi ada juga yang itu dianggap sebagai satu ciri yang sudah terlanjur melekat, ya, daripada cuma dituduh-tuduh aja, kan lebih baik dilaksanakan. Nah, jadi pertama kali teori pelabelan ini disampaikan oleh Robert Beckel, ya. Di dalam tahun 1963 itu dia membuat satu hipotesis, ya, membuat satu pertanyaan mendasar, apa yang menyebabkan beberapa tindakan itu merupakan satu kejahatan. Kemudian yang kedua, mengapa beberapa orang itu melakukan satu perilaku menyimpang atau kriminal. Nah, jadi di dalam kriminologi itu seringkali dibedakan antara perilaku kriminal dengan kejahatan. Kalau pelaku kriminal, ya, pelaku kriminal itu biasanya itu adalah dalam konteks pengertian hukum.
Sedangkan kejahatan itu ada dimensi pengertian hukum dan juga pengertian sosiologis. Sesuatu yang dianggap kriminal oleh negara itu belum tentu dianggap sebagai satu kejahatan di masyarakat atau sebaliknya. Sesuatu yang dianggap jahat oleh masyarakat itu belum tentu dianggap kriminal oleh negara. Kenapa jadi begitu? Karena patokannya berbeda. Kalau pelaku kriminal yang dianggap oleh negara itu biasanya patokannya, ukurannya, kualifikasinya itu adalah dalam ketentuan pidana atau dalam undang-undang yang mengatur tentang pidana. Sementara kalau yang dikategorikan sebagai kejahatan itu, masyarakat mempunyai ukuran tersendiri bahwa itu dianggap satu kejahatan. Nah, dalam kriminologi juga dibedakan antara kriminal dengan perilaku menyimpang. Kalau perilaku menyimpang itu biasanya hanya menyangkut satu perilaku-perilaku yang menyimpang dalam satu kehidupan. Ya, misalnya nongkrong-nongkrong di pinggir jalan, rokokan bagi anak-anak muda, kemudian juga menyampaikan sweet-sweet, menyampaikan ekspresinya sebagai anak muda yang butuh perhatian, meskipun itu agak mengganggu orang lain. Nah, ini dianggap sebagai satu perilaku menyimpang saja, tapi itu bukan merupakan satu kriminal. Nah, kemudian kalau sudah masuk kriminal berarti masuk dalam kategori kejahatan atau dalam kategori pelanggaran atau dikategorikan sebagai satu tindak pidana. Nah, selanjutnya di dalam ulasannya dari hasil penelitian Becker ini mengelompokkan perilaku orang itu ke dalam 4 kategori. Yang pertama adalah tuduhan palsu, yang kedua adalah penyesuaian diri, yang ketiga adalah penyimpangan murni, dan yang keempat itu adalah penyimpangan rahasia atau penyimpangan samar. Nah, jadi perbedaannya begini, kalau itu tuduhan palsu, itu biasanya adalah dialamatkan kepada individu-individu yang sebenarnya melakukan perilaku patuh hukum, namun dianggap menyimpang oleh masyarakat atau negara. Jadi individu-individu itu sebenarnya perilakunya itu patuh, ya, namun dianggap menyimpang oleh masyarakat atau negara. Apakah bisa itu terjadi? Seringkali terjadi, ya. Orang itu sebenarnya hanya melakukan satu perbuatan yang menyimpang, tetapi label oleh masyarakat, oleh negara itu terlalu berlebihan, sehingga dia dianggap sebagai satu penjahat. Kemudian yang kedua adalah penyesuaian diri, yaitu ini dialamatkan pada individu yang telah melakukan perilaku patuh, kemudian oleh masyarakat juga dianggap sebagai perilaku patuh, jadi tidak dianggap sebagai satu perilaku jahat. Jadi memang orang ini mampu menyesuaikan diri dengan kondisi masyarakat yang menghendaki tidak adanya satu penyimpangan. Kemudian yang ketiga itu adalah penyimpangan murni, yaitu biasanya dialamatkan pada individu yang telah terlibat di dalam pelanggaran aturan hukum. Kemudian dia itu juga mengakui bahwa dia melakukan satu pelanggaran. Ini berbeda dengan yang pertama tadi. Yang pertama tadi dia itu sebenarnya tidak melakukan satu kejahatan yang serius, tetapi kemudian dianggap sebagai kejahatan yang serius. Kalau ini memang melakukan, yang kategori 3 ini memang melakukan, tetapi dia itu malah mengakui. Jadi jelas bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran dalam kategori berat itu adalah penyimpangan yang murni, karena dia melakukan dan dia mengakui satu kelakuan itu. Kemudian yang ketiga adalah penyimpangan rahasia atau penyimpangan samar, yaitu diberikan kepada mereka yang memiliki perilaku menyimpang, ya, tapi itu oleh masyarakat tidak dianggap sebagai orang yang menyimpang. Jadi dari sisi ini justru yang keempat ini adalah yang berbahaya, yang nanti akhirnya memunculkan satu konsep yang menurut teori labeling ini adalah masuk pada kategori penyimpangan yang sekunder, ya. Oke. Nah, kita lanjutkan lagi. Kemudian ketika kita melihat dalam satu proses terjadinya satu kejahatan itu, maka Blumer menekankan, ya, jadi ahli yang lain menekankan bahwa
makna dalam interaksi sosial itu akan diperoleh melalui satu komunikasi atau penggunaan simbol atau penggunaan satu bahasa. Jadi dengan demikian maka teori pelabelan ini berpendapat bahwa individu yang berkuasa dan negara itulah yang menciptakan kejahatan. Karena apa? Memberikan satu label kepada beberapa perilaku sebagai perilaku yang tidak pantas atau perilaku yang dianggap jahat. Jadi negara melalui peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana inilah yang seringkali membuat kategori tentang kejahatan. Jadi belum tentu standar kejahatan antara negara satu dengan negara yang lain itu sama. Jangankan antara satu dengan negara yang lain, antara negara yang sama dalam periode tertentu itu bisa berbeda. Saya tunjukkan satu contohnya. Ketika belum ada satu putusan Mahkamah Konstitusi yang menganggap tidak berlaku atau membatalkan pasal-pasal yang mengatur tentang tindak pidana penghinaan terhadap presiden, ya, jadi terhadap martabat presiden, itu maka orang-orang kalau melakukan satu penghinaan terhadap presiden maka dia bisa diproses oleh kepolisian, kemudian dituntut oleh kejaksaan, kemudian diadili, kemudian juga langsung dikategorikan sebagai pelaku kejahatan penghinaan terhadap martabat presiden. Nah, itu kejahatan kan? Oke. Kemudian ternyata itu diujikan ke Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Akhirnya oleh Mahkamah Konstitusi itu bahwa tingkah laku atau perilaku orang yang menghina kehormatan presiden itu dianggap bukan pidana. Karena dianggap ketentuan yang ada di dalam KUHP tahun 1946 itu tidak berlaku lagi. Akhirnya sampai sekarang ini penghinaan terhadap presiden bukan merupakan suatu tindak pidana. Tetapi nanti pada tanggal 2 Januari tahun 2025 ya, itu nanti akan dijadikan sebagai tindak pidana kembali. Bahkan lebih luas lagi, bukan hanya penghinaan yang ditempel secara manual, tetapi termasuk juga penghinaan yang dilakukan untuk mempermalukan martabat seorang presiden. Jadi kalau yang kemarin itu di dalam KUHP tahun 1946 itu penghinaan terhadap martabat presiden itu hanya yang bersifat manual, tetapi nanti pada undang-undang yang baru diberlakukan pada 2 Januari 2025 itu justru bisa dilakukan manual dan juga dilakukan menggunakan teknologi informasi. Nah, jadi label jahat itu bisa mendorong orang melakukan satu kejahatan. Terlepas dari label itu benar karena dia penjahat atau tidak benar karena sebenarnya dia bukan penjahat. Makanya kemudian pelabelan-pelabelan ini karena menjadi pemicu dari satu kejahatan, maka penanganan memberikan satu pencegahan terhadap orang yang pernah melakukan kejahatan karena memang betul-betul jahat, itu mesti berbeda dengan orang yang belum pernah melakukan satu kejahatan. Nah, jadi inti dari teori labeling itu yaitu memandang para kriminal itu bukan sebagai orang yang bersifat jahat yang terlibat dalam perbuatan-perbuatan yang bersifat salah, tetapi mereka adalah individu yang sebelumnya pernah berstatus jahat sebagai pemberian dalam sistem peradilan pidana maupun oleh masyarakat secara luas yang kemudian melakukan kejahatan kembali. Oke, kita lanjutkan. Erikson itu menyampaikan pada tahun 1966 itu dengan perluasan teori pelabelan ini dengan memasukkan fungsi penyimpangan. Jadi dia menggambarkan bahwa bagaimana reaksi masyarakat itu terhadap satu penyimpangan, memberikan satu stigma. Nah, jadi pemberian satu stigma ini akhirnya membuat orang menjadi tidak nyaman dengan statusnya. Kemudian karena tidak nyaman, karena sudah diprediksi orang dan sebagainya, maka kemudian dia memandang diri sendiri adalah orang yang bersalah. Ketika dianggap bersalah, maka dia melakukan satu kesalahan yang sebagaimana dituduhkan oleh masyarakat. Nah, kemudian
eh, perbuatan kriminal itu tidak secara otomatis ada. Tetapi sebenarnya perbuatan kriminal itu merupakan suatu reaksi sosial. Maksudnya di sini itu bukan kejahatannya, tetapi adalah penyebutan pada kejahatan itu. Karena yang memberikan satu label itu adalah masyarakat. Nah, kemudian reaksi-reaksi negatif di dalam masyarakat itu dapat menimbulkan. Tetapi bisa jadi teori ini juga belum tentu benar 100%, karena ada orang yang justru diberikan suatu label, kemudian dia menginginkan label itu hilang, maka dia melakukan satu tingkah laku yang sebaliknya. Dengan cara apa? Melakukan yang sebaliknya dengan cara membenahi diri, berperilaku baik agar hilang itu yang dianggap sebagai orang jahat. Nah, kemudian di dalam perkembangannya ternyata ada satu penelitian juga yang masuk dalam kategori labeling ini, ada yang disebut dengan teori penularan kejahatan antar generasi. Nah, ini juga merupakan aspek dari labeling ini ya. Di dalam perkembangannya, peneliti ini berpikir dan sudah mendapatkan banyak dukungan bahwa anak-anak dari orang tua yang pernah melakukan tindak pidana atau yang pernah dicap jahat atau pernah dipidana itu cenderung melakukan tindak pidana meskipun tidak semuanya. Makanya kemudian teori penularan kejahatan antar generasi ini menunjukkan mengapa anak-anak dari orang tua yang dipidana ternyata mempunyai risiko lebih tinggi melakukan satu pelanggaran pidana dibandingkan dengan anak-anak lain dari pasangan yang orang tuanya tidak pernah dipidana. Jadi sekali lagi ini adalah tidak melihat dari struktur keturunan biologis atau genetik sebagaimana teori yang dikemukakan oleh Cesar Lombroso. Bukan. Jadi ini yang dimaksud ini bukan keturunan tetapi penularan. Penularan yang disebabkan oleh label yang diberikan oleh negara atau oleh masyarakat kepada orang tuanya. Karena dia merasa bahwa anak-anaknya juga sudah dianggap sebagai jahat, dan ada satu asumsi di beberapa kalangan masyarakat kalau anaknya penjahat nanti akhirnya akan jadi penjahat pula. Nah, label-label kepada orang tuanya kemudian ini bisa mempengaruhi kepribadian, mempengaruhi cara berpikir dari anak-anak. Nah, jadi dari satu penelitian yang dilakukan ternyata ada peningkatan perilaku individu di dalam melakukan kejahatan setelah diberi label oleh masyarakat, khususnya pada anak-anak yang orang tuanya divonis oleh pengadilan bersalah melakukan satu tindak pidana. Nah, tapi ini masih perlu penelitian yang lebih lanjut lagi. Penyebabnya anak melakukan tindak pidana itu apakah faktor labeling atau faktor-faktor yang lain? Bisa jadi faktor-faktor yang lain terutama berkaitan dengan kejahatan terhadap harta kekayaan. Bisa jadi karena orang tuanya dipidana, kondisi ekonominya dalam kondisi yang kurang menguntungkan, kemudian untuk memenuhi kebutuhan itu, maka banyak pilihan dan kemudian dia pilih untuk melakukan kejahatan terhadap harta kekayaan, misalnya dengan mencuri, mencopet, atau mungkin juga merampok dan sebagainya. Nah, jadi kalau memang hasil penelitian menunjukkan bahwa anak yang dilahirkan dari pasangan orang tua yang pernah dipidana atau dianggap jahat oleh masyarakat itu berisiko besar melakukan suatu kejahatan sebagaimana dituduhkan oleh masyarakat, maka penanganan pada anak-anak itu juga harus memerlukan satu treatment yang khusus. Tidak bisa disamakan dengan anak-anak yang lainnya. Baik, kita lanjutkan. Apa yang saya sampaikan tadi, ada satu penyimpangan primer dan ada yang disebut dengan penyimpangan sekunder. Jadi penyimpangan primer itu mengacu pada satu tindakan yang menyimpang, tetapi itu dalam tahap awal, ya, dalam tahap awal, sehingga kadangkala penyimpangan-penyimpangan kecil itu oleh masyarakat
ada yang dianggap sebagai bukan penyimpangan, ada juga sebaliknya yang dianggap sebagai satu penyimpangan yang serius. Nah, jadi di dalam teori ini para peneliti mengemukakan bahwa sebenarnya kalau kita akui secara jujur, hampir mayoritas anggota masyarakat itu pernah melakukan satu penyimpangan primer ya. Artinya penyimpangan primer itu bukan penyimpangan utama, tapi penyimpangan yang dilakukan terlebih dahulu. Nah, jadi misalnya kalau ini saya tuliskan bagaimana dengan orang yang melakukan satu pelanggaran terhadap rambu lalu lintas, lampu lalu lintas itu ya, traffic light itu, kemudian di tempatnya sepi. Kadang-kala orang menganggap bahwa itu ya wajar lah, sudah nggak apa-apa, itu dimaafkan saja, toh juga tidak terjadi benturan, tidak terjadi tubrukan, dan tidak mengganggu orang lain. Bahkan di masyarakat kadang-kala itu memaafkan tindakan itu dan dianggap itu sebagai sesuatu yang normal. Atau mungkin juga orang mengendarai sepeda motor dengan suara yang bising atau yang kenceng, padahal itu mengganggu orang, kemudian dianggap wajarlah itu anak-anak muda, biar aja masih muda, nanti kalau tua toh juga akan sadar kembali. Nah, jadi ini adalah dianggap sebagai satu penyimpangan primer. Tapi sebaliknya, ketika penyimpangan primer itu menimbulkan satu penyimpangan sekunder yang dilakukan oleh masyarakat dengan cara memberi satu label, ya kadang disebut kurang ajar, kemudian juga disebut dengan dasar penjahat, atau mungkin juga dianggap bangsat, dan lain sebagainya. Maka pelabelan-pelabelan yang diberikan oleh masyarakat ini menjadi satu penyimpangan yang sekunder, sehingga satu saat anak-anak atau orang-orang yang dikategorikan, yang direaksi oleh masyarakat sebagai penjahat ini, kemudian melakukan satu kejahatannya. Jadi jalur pemikirannya itu, karena penyimpangan kecil dianggap hal yang normal, ya, jadi penyimpangan primer itu dianggap yang normal, tapi sudah diberi label sebagai satu penyimpangan, kemudian orang berani melakukan penyimpangan yang lebih serius. Karena apa? Karena dianggap sesuatu yang normal itu. Jadi nggak apa-apa lah, lakukan ini cuma sedikit aja, nggak apa-apa. Orang melakukan tindak pidana korupsi, nggak apa-apa, ini cuma fotokopi aja, kita ambil sedikit dan lain sebagainya. Nanti juga mungkin orang lain juga seperti itu. Nah, nggak begitulah. Jadi dalam beberapa perspektif kriminologi itu tidak ada satu kejahatan yang muncul tiba-tiba langsung besar. Biasanya itu diawali dari yang kecil itu. Makanya kemudian di dalam teori labeling itu ada penyimpangan primer yang menimbulkan penyimpangan sekunder. Dalam penyimpangan sekunder ini menjadikan orang itu akan menjadi satu jahat. Nah, jadi saya mengutip pendapat dari Profesor Topo Santoso ini ya. Jadi ini adalah proses terjadinya secondary deviation dapat digambarkan dalam skenario seperti ini. Jadi yang pertama, seorang individu itu melakukan satu perbuatan menyimpang, ringan, sederhana. Jadi primary deviation ya. Jadi seperti misalnya melempar mobil tetangga dengan batu. Maksudnya batu bukan besar ya, kerikil gitu kan ya, dengan kerikil. Kemudian ternyata reaksi sosial yang secara informal itu bentuknya tetangga itu marah-marah. Yang dimarah-marahi adalah orang anak tersebut yang melakukan pelemparan batu kerikil itu. Nah, kemudian individu tersebut yang ketiga ya, melanjutkan pelanggaran norma. Dia melepaskan anjing tetangganya itu keluar halaman sehingga anjingnya itu teriak-teriak keras, kemudian membuat satu kegaduhan dan lain sebagainya. Kemudian memunculkan lagi satu reaksi karena gregetan, maka orang yang anjingnya itu dilepaskan kemudian mengganggu tetangga tersebut memberitahu kepada orang tuanya, anakmu ini ternyata agak kurang ajar juga karena anjingnya itu kemudian dilepaskan ya, padahal itu sudah saya tali, kemudian dilepaskan, akhirnya menggonggong dan terjadilah satu perasaan nggak enak di dalam masyarakat. Saya sebagai orang yang punya anjing, saya malu juga kan ya, karena orang-orang pada sewot dan lain sebagainya. Nah,
Kemudian orang tuanya juga menegur pada anak itu, baik kamu itu tidak boleh nakal karena itu anjing sudah di ini itu dan sebagainya. Nah, kata nakal yang diberikan oleh tetangga termasuk pada orang tuanya itu dapat menjadikan individu itu melakukan perbuatan yang lebih serius karena apa? Karena dianggap ditolak oleh orang tuanya, ditolak oleh warga masyarakat sekitarnya, dan juga mendapatkan satu label yang bersifat negatif. Nah, kemudian dia melakukan kejahatan melakukan satu tindak pidana yang lebih serius lagi gitu, kayak mungkin karena gregetan atau dan lain sebagainya. Kemudian muncul bahwa dia kemudian melakukan satu mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum, akhirnya dianggap sebagai pencuri. Kemudian masuklah dia diproses melalui proses pengadilan anak. Ketika diadili, akhirnya anak itu dinyatakan bersalah melakukan satu pencurian. Nah, label pencurian terhadap anak sebagai seorang pencuri yang dijatuhkan oleh pengadilan pidana anak, ya, oleh pengadilan anak, juvenile delinquent, ini merupakan satu hal yang bisa berakibat negatif bagi anak. Makanya kemudian anak muda sebagai pelaku pencurian tersebut itu setelah mendapat satu label, ya, baik itu di pengadilan sebagai satu orang yang buruk, sebagai satu pelaku tindak pidana, sebagai anak yang berkonflik dengan hukum, kemudian dia tentu akan mendapatkan reaksi sosial dari masyarakat. Temannya juga menjauh, kemudian orang lain menjauh, kemudian orang tuanya juga memberikan satu pernyataan yang agak nggak mengenakan anak, bahkan termasuk sekolah aja dikeluarkan, kemudian ditambah lagi dengan beberapa bullying di media sosial dan sebagainya. Kemudian anak muda yang tadi berpikir bahwa dirinya sebagai orang yang memang sudah melakukan satu tindak pidana, akhirnya membentuk satu keinginan berkumpul dengan anak-anak yang sama-sama memiliki status yang sama sebagai seorang yang melanggar hukum. Dan ketika kumpul dengan orang-orang yang sama-sama melakukan satu pelanggaran hukum itu, maka dia berpeluang bukan hanya mencuri pencurian ringan sebagaimana yang dilakukan pada tahap pertama, bisa jadi dia melakukan satu pencurian yang lebih serius, termasuk juga melakukan satu perampokan. Nah, jadi akhirnya setelah melakukan perampokan, individu yang tadinya kecil tadi kemudian kembali ke pengadilan untuk dijatuhi pidana kembali, dan dia akhirnya dijatuhi pidana dengan pidana yang lebih serius karena perbuatannya lebih serius. Dalam perspektif labeling, keseriusan tindak pidana yang dilakukan itu tidak terlepas dari cap atau stempel atau stigma yang diberikan oleh pengadilan dan masyarakat terhadap seorang individu. Nah, jadi menurut saya bisa jadi seorang penjahat itu seringkali merupakan satu proses pertumbuhan selektif di lingkungan dari rangkaian kejahatan satu ke kejahatan yang lain, dari masa anak-anak, remaja, dewasa, mungkin juga sampai tua. Jadi ada rangkaiannya gitu. Nah, seringkali juga ada bahasa guyonannya itu. Seorang penjahat dewasa itu banyak yang merupakan produk dan penjumlahan dari serangkaian aktivitas dan pengalaman anak yang melakukan pelanggaran hukum secara berkelanjutan dari masa kecil sampai dengan masa dewasa. Karena itu bisa jadi penjahat itu adalah anak nakal yang sudah dewasa. Nah, jadi di beberapa teman-teman yang di lapas itu seringkali guyonnya itu begini, awalnya itu tatonya itu adalah gambar cicak. Tapi ketemu lagi di lembaga pemasyarakatan dewasa, ternyata tatonya sudah menjadi buaya. Padahal itu tato yang lama. Tetapi kalau tato yang lama itu kecil, kemudian orangnya tumbuh dewasa, maka gambarnya akan kelihatan besar. Dan ini yang seringkali dianggap sebagai satu penyebab mengapa orang itu melakukan satu kejahatan. Jadi sekali lagi, yang diteliti atau yang dikaji di dalam konsep dari teori labeling ini adalah berkaitan dengan pemberian label yang memungkinkan menjadi satu pemicu terjadinya
kejahatan. Orang akan menjadi jahat karena ada label, baik itu label yang diberikan oleh masyarakat maupun label yang dijatuhkan oleh penguasa melalui putusan pengadilan. Dan bahkan bisa berdampak orang tua yang pernah dilabeli jahat, maka memungkinkan anak-anaknya berpotensi melakukan kejahatan karena masyarakat terlanjur memberikan satu stigma jahat terhadap keluarga, bukan hanya terhadap orang tuanya. Ya, mungkin itu yang saya sampaikan berkaitan dengan teori labeling ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.